Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak misalnya dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas pada pagi hari ini dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmil la raiba fi inna Allah la yuhlikul mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang beruntung. Siapa di sini yang ingin sukses mau beruntung? Siapa di sini? Bapak Ibu, teman-teman sekalian pengen sukses dan ingin beruntung? Tentunya semua pengen ya. Semua, setiap orang, setiap manusia, setiap kita pasti menginginkan hidupnya sukses dan hidupnya beruntung. Namun kesuksesan dan keberuntungan itu jangan hanya difokuskan hanya dunia saja. Karena sukses itu, ya sukses yang sejati yaitu tidak hanya urusan dunia saja. Hanya harta, hanya dunia, hanya memiliki harta benda, material, hanya jabatan yang tinggi, atau mungkin pasangan yang baik, rumah tangga yang baik. Tidak hanya itu, tapi sukses yang sejati menurut Islam yaitu sukses dunia dan sukses akhirat. Bagaimana Islam mengajarkan kriterianya yaitu ciri orang sukses, orang yang beruntung, yaitu
orang yang memperoleh keberuntungan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5 jelaskan yang maknanya mereka lah yang mendapatkan. Orang yang beruntung yaitu mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang yang beruntung. Orang beruntung yaitu mereka yang memperoleh petunjuk dan mengambil petunjuk itu, maka mereka orang yang beruntung. Mereka yang beruntung adalah orang yang menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang baik. Mereka akan selalu membiasakan diri melakukan kewajibannya dalam mengisi waktu-waktunya dengan selalu beribadah dan senantiasa berusaha mendapatkan semua amalnya, aktivitasnya itu semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Dan ciri orang yang sukses maupun orang beruntung berikutnya yaitu orang yang pandai, yaitu pandai pandai dalam hal ini yaitu pandai menjadi salah satu ciri orang yang sukses atau mungkin kita bisa namakan orang yang cerdas, yaitu orang yang cerdas mereka mengetahui mana yang akan dikerjakan, mana yang diutamakan dalam hidupnya. Dia hanya melakukan hal-hal kebaikan, dia hanya mau melakukan hal kebaikan, dan dia selalu meninggalkan kejelekan. Dia tahu mana yang perlu dikerjakan dan mana yang perlu ditinggalkan. Ya, dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang maknanya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung yaitu selalu mengajak, menyeru kepada segolongan yang lain untuk kebajikan, menyuruh berbuat baik, yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Nah, inilah teman-teman sekalian, kalau ini jadi salah satu motivasi saya, kenapa ketika kita terjun di dunia pendidikan, terjun di dunia ya, pendidikan ini, pengembangan sumber daya manusia ini salah satu, karena kita tahu orang yang beruntung yaitu orang yang selalu mengajak, karena di dunia pendidikan itu potensi kita, kesempatan kita sehari-hari, aktivitas kita itu cuma mengajak. Kita di posisi manapun, kita bisa untuk menyeru berbuat kebajikan, apalagi di era seperti ini, menyeru, mengajak kebajikan itu sangat mudah. Selanjutnya, orang yang beruntung yaitu orang yang selalu menaati dan mengikuti Rasulnya. Ya, selalu menaati Allah, melaksanakan perintah Allah, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dijelaskan dalam Al-Quran, dalam Quran surat An-Nur ayat 51 yang maknanya hanya ucapan orang-orang yang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang untuk setiap yang disampaikan dari Allah dan Rasulnya, begitu mendengar, dia tidak berpikir panjang, dia langsung taat. Dia tidak menolak, dia langsung taat. Itulah orang-orang yang mukmin, dan itulah ciri-ciri orang yang beruntung. Dan berikutnya orang yang beruntung yaitu memiliki uh, kepedulian yang tinggi kepada ya, peduli terhadap sesama, memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Mereka yang peduli terhadap sesama adalah golongan orang yang beruntung di sisi Allah. Mereka itulah orang yang selalu ingat memberikan hak-hak orang lain dengan cara salah satunya contohnya membayar zakat, rajin bersedekah, termasuk di dalamnya dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 38 yang maknanya maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang di dalam perjalanan. Itulah lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau mereka itu selalu menginfakkan rezekinya, membayar zakat, bersedekah, ya, terutama kepada kerabat terdekat, orang miskin,
dan orang-orang fisabilillah di dalam perjalanan itulah masuk, atau musafir itulah termasuk, dan hanya semata-mata diniatkan mengharap ridho Allah itulah termasuk orang yang beruntung. Maka ini menjadi motivasi kita teman-teman ya. Mari kita jadikan motivasi setiap hari kita untuk selalu berbuat kebaikan, menambah kebaikan-kebaikan kita, menambah amal-amal baik kita dengan bersedekah, ya apa, semampu kita, mulai sedekah subuh, bangun tidur sedekah subuh, apa yang bisa kita lakukan, ya, bisa dengan harta, tenaga, pikiran, perhatian, ya kan, banyak hal yang kita bisa lakukan, atau setidaknya dengan tersenyum. Ya, kalau kita belum bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal kita tidak membuat atau berbuat jelek atau menyakiti orang lain. Minimal kita membuat tersenyum orang lain. Kan? Maka kalau kita amati, kita perhatikan ada banyak beberapa ini yang banyak sekali uh, ciri-ciri orang yang beruntung. Salah satunya yang dijelaskan di dalam banyak buku, yaitu orang beruntung itu ya memiliki sikap yang disiplin. Ya. Dari sebelumnya tadi yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu termasuk di dalamnya ada jujur. Jujur terhadap diri sendiri, beribadah kepada Allah, dan jujur terhadap orang kepada Allah, dan jujur kepada orang lain, yaitu jujur kepada diri sendiri, ya kita termasuk harta kita sejatinya bukan milik kita tapi milik Allah. Dan disiplin milik, ya. Kemudian memiliki motivasi yang kuat, kemudian memiliki komitmen, ya, karena tanpa komitmen kesuksesan tidak akan berjalan, semua program tidak akan berjalan dengan nyampe pada tujuan. Kemudian suka bekerja keras, itu salah satu ciri orang yang beruntung. Selalu memiliki keyakinan positif, hanya yang positif aja yang dimasukkan dalam dirinya, yang ada dalam pikirannya, yang negatif dibuang, yang ada hanya berpikir positif, dan dia buang sifat-sifat iri, dengki, penyakit-penyakit hati dibuang. Ya, kita tidak iri terhadap kesuksesan orang lain, kita tidak dengki terhadap kesuksesan orang lain, kita juga justru kita bersyukur kalau ada orang sukses, kita bersyukur. Ya, selalu tekun dalam sesuatu hal, apapun yang sudah kita programkan maka kita tekun, ulet, ya, dan selalu mau belajar dan belajar. Itu teman-teman saudari, kalau kita simpulkan tadi ada, yaitu seorang yang seorang yang beruntung yaitu memiliki orientasinya yaitu melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah. Berarti mereka memiliki tujuan hidup yang lebih mudah menjalani, memiliki tujuan hidup. Tujuan hidupnya seimbang antara hablinallah dan habluminannas. Seluruh hidupnya merupakan seluruh hidupnya, aktivitas hidupnya tercipta semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Ya. Dan mereka selalu memperhatikan apa? Akhlak yang terpuji, akhlak sebagai kunci kesuksesan. Jadi selalu menjaga kejujuran. Orang manusia terbaik adalah, dan dia selalu berbuat baik kepada manusia lain. Menjaga manusia terbaik yaitu adalah manusia yang berakhlak mulia, yang paling banyak, dan khairun nas anfa'um binnas, manusia yang terbaik yaitu manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, kepada sesama. Maka dengan memiliki pemikiran bahwa semua yakin bahwa harta yang dia miliki, kesuksesan yang dia dapat adalah semuanya dari mereka yang menikmati, adalah semua ini dari pemberian Allah. Semua yang dia dapatkan ini semua dari Allah. Maka apa yang dimiliki dan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, maka dia berpikir, ya ini semua dari Allah. Kenikmatan dari Allah, kesusahan juga dari Allah. Ya. Maka dia ridho. Dia menjadikan prinsip hidupnya yaitu adalah ibadah. Menghadapi tantangan, rintangan, godaan dalam menjalani hidup merupakan perjuangan, dan itu adalah ibadah. Ya, ibadah yang selalu dijalani dengan baik dan benar, dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Memiliki akhlak terpuji,
akhlak terpuji baik terhadap diri sendiri, yaitu jujur, jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada Allah, ya, dan akhlak sosial yaitu selalu memiliki jiwa yang positif, positif thinking, militan, tadi ya, selalu selalu peduli kepada sesama, alam, lingkungan, ya, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Dan tujuan utamanya yaitu ingin menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, selalu terbaik, terbaik, terbaik. Ini menebarkan kebaikan, menebarkan kebaikan, menebarkan baik. Itulah selalu yaitu diimplementasikan dengan apa? Akhlak yang akhlak yang baik, dan kemudian dari akhlak tadi melahirkan kesalahan individu, kemudian akhlak yang sosial melahirkan kesalahan sosial, yaitu menjadi karakter menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, berkarakter, yang melahirkan aktivitas, melahirkan perbuatan yang bisa bermanfaat kepada sesama, dan tujuan utamanya yaitu hanya mengabdi kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Itulah ciri-ciri, tanda-tanda orang yang syukur, atau tanda-tanda orang yang sukses, tanda-tanda orang yang beruntung. Ya, semoga kita menjadi manusia yang terbaik di mata Allah, yaitu khairun nas anfa'uhum nas, dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebenaran datang dari Allah, dan kejelekan atau kesalahan atau kekurangan itu merugikan saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, hajat saudara-saudara kita, dan hajat-hajat usaha-usaha kita semuanya. Orang semoga sukses dunia, sukses akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولا من خير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وهميم وظل يحمون لا بارد ولا كريم
إنهم كانوا قبل ذلك المترفين وكانوا يصرون على الهند العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم